Bayangkan sebuah sosok bercahaya turun dari langit malam, membawa pesan suci untuk umat manusia. Dari sinar lembut dan gaung mantra yang tenang, muncul sebuah kehadiran melampaui nalar. Itulah Gabriel, malaikat agung penuh misteri. Siapa sebenarnya Gabriel? Apakah ia sekadar utusan Tuhan biasa atau justru memiliki kekuatan kosmik yang menggetarkan langit dan bumi? Dalam bayangan para mistikus, Gabriel adalah simbol keterhubungan antara dunia fana manusia dan cahaya ilahi. Tanpa diragukan, Gabriel muncul dalam berbagai kitab suci dan tradisi suci dunia. Menurut Britannica, Gabriel dikenal di ketiga agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai salah satu malaikat agung yang berkuasa menyampaikan kehendak Tuhan kepada manusia. Ia mengawal para nabi dan tokoh suci dalam visi serta penglihatan, melambangkan benang merah komunikasi ilahi di antara umat manusia. Rasa ingin tahu kita terusik, apakah Gabriel hanya pembawa berita biasa atau ada dimensi kekuatan terdalam yang ia wakili? Di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, Gabriel muncul sebagai pribadi terang dalam penglihatan Nabi Daniel, menyibak tabir nubuat ilahi. Dalam Injil Kristen, Gabriel menjadi utusan yang mengabarkan kelahiran Yesus kepada Maria, serta kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Sementara itu, dalam tradisi Islam, Gabriel yang dikenal dengan nama Jibril, membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Gabriel juga tersingkap dalam kisah Nabi Ibrahim, penolong Maryam, dan pendamping dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dengan demikian, malaikat ini tak hanya melintas di satu ajaran agama, melainkan melintasi agama-agama besar sebagai utusan agung Tuhan kepada manusia. Dalam bahasa Ibrani, nama Gabriel tersusun dari dua kata, Gefer, manusia tumbuhan, dan El, Tuhan, yang secara harfiah bisa diartikan manusia Allah atau kekuatan Allah. Menurut sumber, kata Gabriel sering ditafsirkan sebagai God is my strength atau kekuatan Tuhan. Nama ini menyiratkan bahwa Gabriel adalah manifestasi kekuatan ilahi yang terwujud bagi umat manusia. Dalam tradisi semitik, nama tidak sekadar sebutan, ia adalah penanda sifat atau takdir. Oleh karena itu, makna nama Gabriel juga dipandang sebagai penjaga kokoh dari Tuhan, pelindung umat yang syarat kekuatan ilahi. Gabriel pertama kali disebutkan dalam teks-teks kuno agama Yahudi. Dalam kitab Daniel, Ibrani, ia muncul dalam penglihatan Nabi Daniel untuk menjelaskan ramalan Tuhan tentang akhir zaman. Nabi Daniel digambarkan melihat sosok seorang laki-laki bercahaya yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Gabriel, membawa hikmah dan pengertian baru. Selain itu, di luar kitab kanon resmi Yahudi, Gabriel juga sangat menonjol dalam kitab Henokh. Dalam narasi Henokh, Gabriel termasuk di antara 7 malaikat agung yang mengawasi keadilan ilahi di bumi. Henokh bahkan menyebut Gabriel sebagai malaikat yang menjaga surga dan bertugas melaksanakan hukuman terhadap jiwa-jiwa yang jahat. Sejarah Gabriel di tanah Ibrani dan Kristen awal memang berawal di sana. Ia digambarkan sebagai sosok pelindung yang melintasi dunia spiritual dan menjembatani umat manusia dengan pesan langit. Lambat laun, kisah Gabriel menyebar ke budaya Yahudi Rabinik dan akhirnya masuk ke dalam tradisi Kristen awal sebagai bagian penting kisah kenabian dan wahyu. Dalam tradisi Yahudi, Gabriel tidak hanya dikenal sebagai pembawa pesan, tetapi juga sebagai perwujudan kekuatan ilahi dan keadilan. Dalam kitab Daniel, Gabriel adalah malaikat yang muncul untuk menafsirkan visi Daniel. Daniel yang takut dan terkejut disentuh dan diteguhkan oleh sosok bercahaya ini. Narasi mengatakan Daniel melihat figur itu dikelilingi cahaya menyilaukan, berwajah seperti kilat dan mata seperti obor menyala. Sosok misterius ini dengan lembut membangunkan Daniel, meyakinkan jangan takut, sekarang harus kuatlah sebagai pertanda bahwa ia adalah Gabriel, pelindung Daniel sekaligus pembawa wahyu Tuhan. Di luar teks kanon, kitab Henokh Ethiopia 1 memperluas peran Gabriel sebagai salah satu arsitek hukuman ilahi. Henokh menggambarkan Gabriel ditugaskan oleh Tuhan untuk menghancurkan Azazel dan menindak para malaikat yang memberontak. Secara eksplisit, Henokh menyebut Gabriel sebagai salah satu malaikat suci yang menjaga surga dan juga atas ular-ular dan para kerubim. Jabatan tinggi itu memperlihatkan Gabriel di posisi penting dalam tatanan surgawi. Ia bukan hanya utusan lemah lembut, tetapi salah satu eksekutor kehendak Tuhan.
Dalam literatur Talmud dan Midrash, Gabriel sering tampil bersanding dengan malaikat Michael sebagai penjaga bangsa Israel. Jika Michael kadang digambarkan dalam wujud air atau salju, Gabriel sering digambarkan sebagai nyala api. Ia bahkan disebut sebagai malaikat keras yang ditunjuk Tuhan untuk menghukum orang-orang jahat. Misalnya dalam Bereshit Rabbah diceritakan, Gabriel lah yang menghancurkan kota Sodom, dan dalam Talmud ia yang menyerang bala tentara Sennacherib. Aksi kerasnya pada orang durhaka itu diimbangi dengan belas kasih. Selain memusnahkan yang jahat, Gabriel juga menyelamatkan Abraham dari perapian pembakaran dan memastikan kelaparan diatasi dengan musim panen yang tepat waktu. Dalam Kabalah Yahudi, Gabriel dilambangkan sebagai emanasi keadilan atau gefurah kemurkaan Tuhan. Posisi Gabriel digambarkan di sisi kiri tahta Tuhan, bersebelahan dengan Michael yang melambangkan kemuliaan dan belas kasih. Dengan demikian, Gabriel menjadi personifikasi kekuatan dan ketegasan ilahi. Para mistikus Yahudi menjadikan Gabriel sebagai simbol betapa Tuhan berkuasa menegakkan hukumnya, gabungan antara rahmat dan hukuman dalam keseimbangan yang sempurna. Kisah Gabriel dalam kekristenan sangat terkait dengan dua pengumuman ilahi terbesar, kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25 ayat 26 sampai 38 diceritakan bagaimana Gabriel pertama kali muncul kepada Imam Zakharia saat beribadah di Bait Suci, menyampaikan kabar bahwa ia dan istrinya Elisabet akan memiliki anak meski sudah lanjut usia. Lalu Gabriel kembali mengunjungi Maria muda di Nazaret dengan salam mulia. Salam, hai Maria, engkau dikaruniai Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita. Lukas 1 ayat 28. Dengan lembut ia mengabarkan bahwa Maria akan mengandung Yesus Kristus, anak Allah. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Cerita ini sering disebut peristiwa kabar sukacita atau Annunciation. Gabriel di sana berperan sebagai penyampai rahasia ilahi dan pemberi harapan, melambungkan tema penebusan dan kelahiran sang juru selamat. Satu contoh ikonik penggambaran Gabriel dapat dilihat dalam lukisan Annunciation karya Leonardo da Vinci sekitar 1472 sampai 1475 yang terpajang di Galeri Uffizi, Italia. Dalam lukisan ini, Gabriel ditampilkan duduk di sebelah kanan kanvas dengan wajah penuh kelembutan, sedang memberikan salam kepada Maria. Ia kerap digambarkan membawa bunga lili sebagai simbol kemurnian atau sebuah trompet suci. Britannica bahkan mencatat bahwa atribut standar Gabriel termasuk bunga lili, trompet, lampu bercahaya, gulungan kitab, dan tongkat kekuasaan. Simbol-simbol ini melambangkan pesan-pesan suci, terompet atau gulungan kitab, dan nilai kesucian, lili yang dibawanya. Lukisan-lukisan Renaissance, patung-patung gereja, dan ornamen katedral di Eropa sering menampilkan Gabriel dengan atribut tersebut, menegaskan perannya sebagai jembatan antara langit dan bumi. Dalam khazanah seni Kristen, Gabriel hidup ia abadi. Ia ada di mosaik kuno, patung marmer abad pertengahan, hingga gambar ilustrasi Injil. Misalnya, fresko Nasturcio di Siena atau relief di bangunan Katolik menggambarkan Gabriel melambai dengan tongkat, tanda penyampai pesan. Keindahan visual itu menegaskan perannya. Gabriel bukan sosok menakutkan, melainkan penyampai kabar sukacita dan rahmat. Seperti seorang duta ilahi, kehadirannya melukiskan wajah kemurahan Tuhan kepada umatnya. Dalam cerita Maria, Gabriel mengucapkan kata-kata yang menyejukkan hati. Jangan takut, Lukas 1 ayat 30, meneguhkan bahwa meski ia berdiri di hadapan Maria, pesan yang dibawanya adalah pemberkatan dan harapan. Karya-karya seniman besar seperti Da Vinci, Fra Angelico, dan Botticelli kerap memuliakan momen ini, menggambarkan cahaya yang lembut menyelimuti Gabriel saat ia berdiri di hadapan Maria. Dalam Islam, Gabriel bahasa Arab Jibril memegang posisi sentral sebagai malaikat wahyu. Dialah yang membawakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun terakhir kenabiannya. Peristiwa paling awal adalah saat Rasulullah beribadah di Gua Hira dekat Mekah pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Di sanalah Jibril muncul pertama kali membawa wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa turunnya Jibril membawa wahyu Al-Quran ini menandai dimulainya peradaban
Islam. Nabi Muhammad sangat ketakutan sampai menggigil saat Jibril mendatanginya, namun pesan ilahi itu membuka lembaran baru di tengah masyarakat Arab jahiliyah. Sejak itu Jibril terus datang setiap malam, menyampaikan petunjuk Allah untuk diteruskan oleh Nabi Muhammad. Dalam literatur Islam, Jibril sering disebut sebagai Ruh Al-Amin, roh yang dapat dipercaya, dan Ruh Al-Qudus, roh kudus. Peranan beliau tidak terbatas pada Nabi Muhammad saja. Dalam Al-Quran disebutkan juga pertemuan Jibril dengan Nabi Ibrahim, saat menyampaikan kabar kelahiran Ishak dan Ismail. Jibril juga muncul untuk menyampaikan kabar kepada Maryam tentang kelahiran Nabi Isa, dan yang sangat terkenal adalah perannya dalam perjalanan Isra Mi'raj, memperjalankan Nabi Muhammad melewati langit sambil mengantarkan sabda Tuhan. Kesemuanya menunjukkan bahwa Jibril menjadi ruh wahyu dalam Islam, penyalur pesan ilahi. Situs Al-Miraj mencatat bahwa ia diabadikan sebagai ruh kebenaran yang membawa kata-kata Allah, yakni Al-Quran kepada umat manusia. Dalam semua kesempatan itu, Jibril digambarkan sebagai hamba Tuhan yang setia dan penuh kasih. Ia menenangkan hati para nabi, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, menemani Musa dalam ujian, dan membimbing Daud dalam berperang. Persamaan terpenting dari ketiga agama Abrahamik adalah peran Gabriel sebagai pembawa wahyu dari langit kepada para nabi dan manusia. Sejarah mencatat Gabriel muncul bersama ajaran Allah. Baik dalam Alkitab Ibrani maupun dalam Al-Quran, namanya selalu terkait dengan penyampaian pesan ilahi. Dalam ketiga agama, Gabriel dikenal sebagai makhluk agung yang selalu mengantarkan kehendak Tuhan, baik berupa petunjuk, kabar baik maupun peringatan. Britannica menegaskan bahwa Gabriel berperan di kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai Archangel yang memiliki kekuatan untuk mengumumkan kehendak Tuhan kepada umat manusia. Meski begitu, cara Gabriel digambarkan berbeda-beda. Dalam tradisi Yahudi, Gabriel sering dipandang sebagai malaikat yang kuat dan terkait dengan keadilan ilahi. Sebagaimana termaktub di Daniel, ia membantu mengurai nubuat Tuhan dan terkadang dilukiskan sebagai sosok yang garang dalam menegakkan hukuman Tuhan. Kontras dengan itu, dalam kekristenan Gabriel lebih banyak muncul sebagai utusan yang mengumandangkan kabar sukacita. Kisah Annunciation menampilkan Gabriel yang penuh kelembutan kepada Maria, menyampaikan rencana Allah dengan suara lembut dan karunia damai. Di sisi lain, dalam Islam, Gabriel atau Jibril dianggap sebagai jembatan mutlak antara langit dan bumi, hamba yang paling dipercaya menyampaikan firman Allah. Ia dijuluki roh kebenaran karena membawa wahyu kepada manusia. Tradisi Islam bahkan menggambarkan bahwa Jibril tidak pernah mendekati Allah secara langsung, melainkan senantiasa berada dalam jarak terbang ribuan tahun, menekankan bahwa perannya adalah penghubung komunikatif, bukan mitra setara Tuhan. Gabriel menunjukkan bahwa konsep malaikat pada ketiga agama ini memiliki fondasi serupa, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan terus berbicara kepada ciptaan melalui perantara surgawi. Baik di Syul Yahudi, Katedral Kristen, maupun Masjid Islam, sosok Gabriel mencerminkan satu pesan universal. Manusia tidak pernah benar-benar terputus dari bicaranya. Figur Gabriel menjadi simbol harapan dan kesakralan komunikasi ilahi. Seperti kata seorang penulis masa kini, daya tarik abadi Gabriel terletak pada kemampuannya menjembatani yang ilahi dan yang manusiawi, menyampaikan harapan, petunjuk, dan wahyu kepada siapa saja yang terbuka untuk menerimanya. Garis besar perannya yang serupa dan simbolismenya yang lintas budaya menunjukkan bahwa keyakinan atas pesan langit merupakan benang merah keyakinan manusia di dunia. Selain kitab-kitab kanonik, Gabriel juga muncul dalam teks-teks mistis dan apokrifa. Dalam kitab Henokh yang disusun pada zaman Perjanjian Kedua pra-Masehi, Gabriel disebut sebagai salah satu malaikat suci yang menjaga surga dan siap melaksanakan kebijakan ilahi di akhir zaman. Diceritakan ia diperintahkan Allah untuk menegakkan hukuman atas para Nefilim, keturunan malaikat jatuh, dan mengajak anak-anak mereka untuk saling memusnahkan sebagai bagian dari keadilan surgawi. Frasa yang tertulis dalam Henokh, "Pergilah melawan para penggigit dan orang-orang durhaka,"
memberikan gambaran Gabriel sebagai pelaksana tugas keras ilahi atas kesalahan manusia. Penemuan naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, juga menunjukkan bahwa kitab Henokh dan literatur apokaliptik serupa dibaca oleh komunitas Yahudi kuno, sehingga gambaran Gabriel sebagai penghukum dan pelindung abadi sudah dikenal luas saat itu. Selain buku Henokh, teks-teks mistik Yahudi, Sefirot, Zohar, dan lain-lain pun mengadaptasi figur Gabriel sebagai simbol kekuatan rohani. Dalam beberapa tafsir Sufi misalnya, Gabriel dianggap sebagai sumber ilham batin yang memberkahi jiwa-jiwa Sufi, menghantarkan pencerahan secara simbolis, meski hal ini lebih berupa interpretasi metaforis daripada teks ekslis. Dalam Islam mistik pula, Jibril sering dikaitkan dengan makna simbolis. Sesuai nama julukannya Ruh Al-Qudus, Roh Kudus, beberapa ulama dan ahli tasawuf menafsirkan peran Jibril tidak selalu harus bersifat harfiah, bahwa ia kadang merepresentasikan ruh wahyu atau kekuatan ilahi yang mengilhami Nabi. Namun, Al-Quran secara eksplisit menuliskan kedatangan Jibril dalam banyak kisah, misal surat Al-Qadr, Maryam, dan lainnya, mengindikasikan bahwa forakestra keagamaan cenderung memahaminya sebagai peristiwa nyata. Dengan kata lain, interpretasi apakah Gabriel Jibril harus dimaknai literal atau alegoris masih menjadi bahan diskusi teologis. Yang jelas, dalam kebanyakan teks suci, dia diperlakukan sebagai entitas khusus dan nyata, duta Tuhan yang paling dipercaya. Akhirnya kita sampai pada refleksi. Apakah di era sekarang masih ada Gabriel yang turun dari langit? Mungkin tidak lagi dalam bentuk sosok bersayap, tetapi gagasan tentang Gabriel tetap hidup dalam hati orang beriman. Dia mengingatkan kita bahwa pesan dari yang ilahi tidak terbatas pada masa lampau. Gabriel sebagai jembatan ilahi, simbolis bagi harapan dan petunjuk. Selalu ada ruang untuk keajaiban dan bisikan langit dalam kehidupan kita. Seperti yang diungkapkan seorang penulis modern, keabadian Gabriel terletak pada kemampuannya menyatukan yang gaib dengan yang manusiawi, menyampaikan pesan harapan, petunjuk, dan wahyu kepada siapa saja yang menantinya. Kehadirannya di berbagai tradisi spiritual juga menunjukkan satu hal. Kebutuhan akan bimbingan ilahi dan komunikasi Tuhan dengan umat manusia adalah benang merah kemanusiaan. Gabriel menjadi simbol pengingat bahwa meski hidup serba cepat, kita tidak pernah sepenuhnya terputus dari potongan cahaya langit di tengah malam. Meskipun figur Gabriel mungkin tampak kuno, kita tetap diajak merenung. Bagaimanakah pesan dari langit masih bisa hadir hari ini? Mungkin melalui rasa sayang sesama, ilham kejernihan hati, atau nilai-nilai universal yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kisah Gabriel mengilhami kita untuk tetap membuka diri, membaca dunia sekitar sebagai seruan, menjawab panggilan kebaikan sebagai anugerah. Jika Anda merasakan getar ketenangan atau inspirasi muncul di saat sunyi, mungkin itulah bisikan malaikat zaman sekarang. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Gabriel dan pesan-pesannya, silakan bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di komentar. Like atau share juga untuk menyebarkan semangat keterhubungan antara manusia dengan yang ilahi.